warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syarifah Irfan. Saya dari kelas 10 keperawatan. Saya akan menceritakan singkat tentang sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri. Kediri disebut juga dengan Daha atau Panjalu. Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Timur antara tahun 1042 hingga 1222 Masehi. Dan merupakan salah satu kerajaan hasil pembelahan yang juga didirikan Airlangga. Kerajaan ini diperintah oleh Wangsa Isyana dan berpusat di Dahanapura. Dahanapura adalah nama sebuah kota kuno di masa lalu yang sekarang menjadi bagian dari kota Kediri. Sebelum pembagian kerajaan, Panjalu juga wilayah dari Medang Kahuripan. Bukti adanya Kerajaan Kediri mungkin kita bisa ambil di peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri, yaitu prasasti. Yang pertama, prasasti Siraketing. Prasasti ini menceritakan kisah Raja Jayawarsa yang memberikan tanah kepada masyarakat kerajaan 1140 Masehi. Yang kedua, prasasti Kamulan. Prasasti ini menceritakan kisah Raja Kertajaya yang mendeklarasikan kemenangan Kerajaan Kediri dalam peperangan melawan musuh dari Katang-Katang 1194 Masehi. Yang ketiga, prasasti Ngatang. Prasasti ini menceritakan kisah Raja Jayabaya yang memberikan tanah bebas pajak kepada masyarakat desa Ngantang 1135 Masehi. Yang keempat, prasasti Jaring. Prasasti ini menceritakan kisah Raja Gandra yang membuat dam dan memberi nama hewan 1181 Masehi. Yang terakhir ada prasasti Gulunggung. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Itulah 5 prasasti dari peninggalan Kerajaan Kediri. Selain prasasti, ada juga loh karya sastra dari Kerajaan Kediri. Apa saja sih itu? Yang pertama, Kakawin Baratayuda karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Yang kedua, Kitab Kresnayana karangan Empu Triguna. Yang ketiga, Kitab Samara Santaka karangan Empu Managuna. Yang keempat, Kitab Harimawangsa dari Gatot Kacasria oleh Empu Panuluh. Yang keenam ada Kitab Samaradana dari Empu Darmaja. Yang terakhir, Kitab Lubdaka dan Kitab Wartasancaya dari Empu Tanakung. Selain karya sastra dan prasasti, adalah peninggalan Kediri yang terakhir, yaitu candi. Yang pertama, Candi Panataran. Candi yang dibangun pada abad ke-12 dan terletak di Desa Panataran, Kecamatan Nggelego, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Yang kedua, Candi Gurah. Candi Gurah pertama kali ditemukan tahun 1957 Masehi. Lokasinya ada di Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur, terletak 2 km dari kompleks situs Tondowongso. Yang terakhir yaitu Candi Tondowongso, ditemukan pada tahun 2007. Berlokasi di Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Gurah, Kediri, Jawa Timur. Bangunan candi terletak pada lahan luas 1 hektar. Perkiraan pembangunan candi sekitar abad ke-9. Lanjut kita ke asal-usul ya. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi 2 bagian pada 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh
Gunung Kawi, dan Sungai Brantas, seperti dikisahkan dalam prasasti Mahaksubya 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum peristiwa pembelahan kerajaan oleh Airlangga. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamuatan yang dikeluarkan Airlangga 1042 Masehi. Hal ini sesuai dengan berita dalam surat calon Arang bahwa saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan telah berpindah ke Dahanapura dan menyebut Airlangga sebagai Raja Daha. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Joko Joyoboyo. Di samping itu, sikap masyarakat dan visi Jayabaya yang jauh di depan membuatnya dikenang. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Panjalu atau Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya dan dikisahkan dalam Peraton dan Negara Kertagama pada tahun 1222 Masehi. Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok Tumapel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa kerajaan Kediri yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Nah, mungkin itu saja kisah singkat dari sejarah kerajaan Kediri. Lalu, hikmah apa sih yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Hikmah dan kesimpulan dari kerajaan Kediri adalah nilai-nilai yang dapat dipetik dari kerajaan tersebut, yaitu semangat, gotong royong, pantang menyerah, dan selalu berusaha. Nilai-nilai tersebut dapat menginspirasi kita untuk mencapai kesuksesan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya Nabila Syarif Ervan, izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.